Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang konsep logika dan algoritma. Nah, sebelum masuk ke materi konsep logika dan algoritma, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan konsep logika dan algoritma, menguraikan prosedur fungsi-fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari, membuat algoritma dan bagan alur sederhana dengan benar sesuai prosedur. Nah, kita sudah tahu tujuan pembelajarannya, kita masuk ke materi. Apa itu logika? Coba kamu pikirkan apa itu logika pengertiannya. Kalau sudah tahu, Ibu jelaskan sedikit dulu. Logika juga seringkali dihubungkan dengan kecerdasan, di mana seseorang yang mampu berlogika dengan baik sering disebut dengan pribadi yang cerdas. Selain itu, logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Nah, sampai di sini sudah bisa membayangkan apa itu pengertian logika. Jadi belum tahu apa itu arti logika? Nah, biar kita tahu, maka kita bahas penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran, dan pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Jadi dapat disimpulkan, logika yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, kata logika ini berasal dari kata logos yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti ilmu. Pelajaran logika ini menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Selanjutnya, fungsi logika. Fungsi logika ada 3. Yang pertama, membantu berpikir secara rasional dan kritis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir cermat objektif. Yang ketiga, meningkatkan cinta akan keberanian dan menghindari kekeliruan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan fungsi logika, kita akan membahas algoritma. Pertama yang kita bahas yaitu asal-usul kata algoritma. Algoritma berasal dari seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Kata algoritm berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris jika seseorang tersebut menggunakan angka Arab. Kata algoritm lambat laun menjadi algoritm, disebabkan kata algoritm sering dikelirukan dengan kata aritmetik sehingga akhiran sem menjadi dem. Kata algoritm diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, setelah kita mengetahui asal-usulnya, jadi apa itu algoritma? Algoritma yaitu urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Maksud dari logis tersebut adalah berarti benar sesuai dengan logika manusia. Jadi kita dapat simpulkan, logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian masalah berdasarkan langkah-langkah terbatas yang logis dan sistematis dengan tujuan tertentu. Agar mempermudah memahami algoritma, kita bisa melihat contoh algoritma berikut. Ada 2 buah gelas, satu berisi teh dan satu lagi berisi kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Maksudnya di sini, kopi berpindah ke gelas teh dan teh berpindah ke gelas kopi. Maka kita perlu algoritmanya. Algoritmanya seperti ini. Siapkan gelas cadangan yang kita simbolkan dengan huruf X, itu langkah pertama. Langkah kedua, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Langkah ketiga, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Langkah keempat, tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Dari contoh ini, dapat kita simpulkan penyelesaian masalah penukaran 2 buah gelas ini sangat logis.
di mana air teh bisa berpindah ke gelas kopi dan air kopi bisa berpindah ke gelas teh. Inilah yang dinamakan algoritma, yang mana algoritma dan logika itu adalah urutan penyelesaian masalah berdasarkan langkah-langkah terbatas, yang logis dan sistematis dengan tujuan tertentu. Setelah kita memahami contoh algoritma, kita harus mengetahui ciri-ciri algoritma. Ciri-ciri algoritma itu ada 5. Yang pertama, keterbatasan. Algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Yang kedua, kepastian. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Yang ketiga, masukan. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan. Yang keempat, output. Algoritma mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran. Yang kelima, efektivitas. Algoritma harus efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Selanjutnya, cara untuk mengkomunikasikan algoritma. Yang pertama, bagan alir atau flowchart. Yang kedua, procedure card. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Di sini kita akan bahas tentang bagan alir atau flowchart. Simbol bagan alir flowchart bisa dilihat di sini. Contoh algoritma ketika sarapan. Yang pertama, lihatlah makanan pada meja makan tersedia atau tidak. Jika tersedia, sarapan dapat dimulai. Jika tidak, ingin membuat atau membeli sarapan. Yang ketiga, periksa apakah tersedia bahan makanan yang dapat dimasak jika ingin membuat sarapan. Hasil bagan alir sarapan pagi bisa kita lihat di sini. Periksa makanan, apakah sarapan tersedia? Jika sarapan tersedia, maka kita langsung sarapan. Jika sarapan tidak tersedia, masak dahulu. Jika ingin masak dahulu, kita sarapan. Jika tidak mau masak, berarti beli sarapan. Jika kita mau masak, kita harus lihat bahan tersedia. Bahan tersedia, kita buat sarapannya. Jika sarapan sudah ada, kita sarapan. Jika bahan tidak tersedia, berarti kita tidak sarapan. Cukup sekian pertemuan pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.